Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja, ya kan? Semoga sehat semua ya. Oke, tetap semangat ya. Yang udah lulus undangan, alhamdulillah, dan yang belum jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan gitu. Nah, pembahasan kita hari ini adalah kita akan membahas tentang, oke, katanya ada kabar UTBK sekarang itu katanya cuma cuma TPS aja. Nah, ini kabar burung atau gimana? Nah, teman-teman pasti udah dapat semua dong, ya kan? Ini dia suratnya. Nah, ini dia surat yang udah kita dapat ya. Jadi di sini panitia LTMPT Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi sudah mengeluarkan surat edaran. Berikut edarannya nomor 11 garis miring SE titik LTMPT garis miring 2020. Nah, suratnya itu menyatakan bahwa ya kan, yang pertama materi tes yang diujikan adalah TPS. Nah, ini gimana nih? Kira-kira kita menyikapinya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Oke, itu yang pertama. Jadi katanya materi yang diujikan adalah TPS. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Yang kedua, setiap peserta hanya mengikuti satu kali tes. Jadi beda nih teman-teman gitu. Ini cuma satu kali tes. Kan yang kemarin sebelumnya dua kali ya. Yang ketiga, pelaksanaannya 4 sesi per hari. Pendaftar UTBK dan SBM dilakukan satu kali bersamaan dan peserta itu langsung memilih lokasi tes gitu dan memilih PTN dan program bidang studi. Jadi balik lagi seperti SBMPTN yang dulu-dulu tuh ya kan. Nah, ini dia kira-kira jadwalnya. Nah, teman-teman udah dapat menyimpulkan di sini berarti UTBK berarti tanggal 5 sampai 12 Juli. Berarti masih lama ya. Nah, kesempatan buat belajar itu sangat tinggi gitu, apalagi teman-teman sekarang posisinya kebanyakan ini udah WFH ya, belajar WFH ya, teman-teman belajar di rumah maksudnya, iya di rumah berarti ya, teman-teman semuanya belajar di rumah bersama guru kalian, bersama kalau kalian ikut bimbel kalian belajar di rumah semuanya via Zoom gitu ya, pokoknya maksimalkan deh semaksimal kalian. Nah, ini kira-kira dengan kondisi seperti ini, dibuat TPS seperti ini, kita seharus seperti apa gitu, kita gimana mengambil sikap. Oke, ini masukan dari saya sendiri gitu, masukan dari saya seperti ini. Oke, nah jadi kalau menurut saya, dan saya juga sudah cari informasi ya nih buat teman-teman, semoga bermanfaat ya kan. Jadi yang pertama kita pikirkan adalah, nah ini dia TPS yang dimaksud oleh panitia ya. Ya, kita bahas TPS yang dimaksud itu seperti apa. Nah, itu dulu, TPS yang dimaksud itu TPS yang seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir ya kan, karena panitia udah menyatakan kalau tesnya itu TPS aja, tes potensi skolastik yang teman-teman udah pernah pelajari sebelumnya, jangan sampai teman-teman hanya belajar TPS, bahaya gitu. Kenapa gitu? Bisa jadi perubahan akan terjadi karena waktu masih 3 bulan. Karena menurut saya panitia terlalu cepat, tapi mungkin panitia juga mungkin tujuannya adalah apa sih ya, mungkin memberikan informasi dari awal biar siswa nggak bingung, mungkin itu ya kan, dan mungkin banyak alasan-alasan yang lainnya gitu ya kan, karena mungkin pembelajaran yang akhir-akhir ini itu sudah terganggu, ditakutkan siswa belum mendapatkan materi secara utuh dari sekolah. Akhirnya yang diujikan adalah materi-materi yang memang materi dasar gitu, materi-materi yang memang materi dasar, dan itu bisa digunakan secara adil untuk digunakan sebagai tes di seluruh Indonesia. Jadi mungkin maksudnya itu gitu. Jadi ya lebih adil sih kalau tes TPS. Bisa jadi ada sekolah yang memang belum belajar sama sekali semester 2-nya karena mungkin wabah COVID-19 ini, jadi kacau semua gitu. Nah, tips buat teman-teman yang pertama adalah nih dari saya ya, tips dari saya buat teman-teman, tetap yang pertama pelajari TKA. Loh, kan udah jelas Bang, udah jelas kalau itu pembahasan itu TPS, tentang TPS, tapi saya tidak menyarankan yang teman-teman ya. Yang pertama adalah tetap pelajari TKA. Tetap pelajari TKA sambil menunggu informasi terus-menerus. Jadi teman-teman gabunglah dengan grup-grup yang membahas tentang SBMPTN. Mau di grup Facebook mau di grup Instagram, dan terus-menerus pantau di websitenya panitia LTMPT itu. Nah, jadi jangan pernah berhenti, karena bisa jadi teman-teman yang namanya perubahan sekarang dengan kondisi di wabah seperti ini ya kan, kita kan nggak tahu nih, bisa jadi tiba-tiba di bulan Juni misalnya, tiba-tiba panitia menyatakan, misalnya dari tiap kampus-kampus itu protes, kami nggak setuju kalau tes untuk masuk kampus kami itu hanya TPS aja, kan bahaya tuh gitu, bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi
Mungkin ada anak kedokteran yang memang dia pengen tahu dari kampusnya, kami butuh nilai biologi yang lumayan tinggi. Kalau biologinya nggak bagus, ya kami gimana, ntar tiba-tiba udah jadi dokter ternyata si siswa ini lemah banget di biologinya. Ada lagi mungkin dari beberapa kampus yang teknik sipil misalnya, dia membutuhkan materi-materi yang berhubungan dengan teknik sipil, berarti kan di matematikanya harus bagus ya, mungkin ya kan. Tiba-tiba mungkin dari TPS itu nggak cukup untuk diketahui gitu, karena kan kita tahu ya, beberapa kampus kadang biarpun siswa itu udah lulus dari tes SBMPTN, kadang untuk penjurusan kampus tersebut bikin semacam matrikulasi lagi dan dites lagi mahasiswa ini kira-kira cocoknya ke jurusan apa, kan ada beberapa kampus yang seperti itu. Nah makanya tetap pelajari TKA sampai panitia menyatakan dan mengeluarkan bentuk soal, sambil kita update info-info terus ya kan, untuk jaga-jaga gitu. Jadi ini TKA ini penting banget untuk berjaga-jaga ya kan. Bisa jadi ini yang hasil prediksi saya sendiri mungkin ya. Bisa jadi kalaupun dari panitia tidak mengeluarkan TKA di akhir-akhir pengumuman, di akhir-akhir menjelang UTBK ya kan, panitia nggak mengeluarkan, bisa jadi dari kampusnya sendiri yang kalian nanti dapat itu mengeluarkan tes semacam ini, kan bahaya tuh. Jadi amannya mendingan kalian pelajari, apalagi kalau jurusan-jurusan yang kalian inginkan itu misalnya MIPA, itu kan perlu banget. Awal-awal semester 1, semester 2 kalian akan mempelajari materi-materi SMA. Jadi amannya kalau kalian belajar TKA, matematika, fisika, kimia, biologi, kalau yang untuk IPS tuh belajar sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, bagusnya belajar aja. Kenapa? Karena kalau kalian masuk kampus nanti, itu materi-materi TKA, materi dasar ini juga akan diujikan di semester 1 dan semester 2, itu rata-rata materi SMA. Jadi tidak ada ruginya kalau kalian tetap belajar TKA dari sekarang. Kecuali kalau memang panitia itu ya kan sudah jelas mengeluarkan bentuk soalnya TPS nih kayak gini. Ah gitu teman-teman ya kan. Jadi tips dari saya, jangan telan mentah-mentah pesan ini, tetap pelajari TKA sampai informasi yang benar-benar jelas. Yang berikutnya adalah selain TPS kita belum tahu juga. Nah, ada info lagi katanya. Yang kedua berarti kalian juga harus banyak-banyak kerjakan soal. Kalian harus banyak-banyak mengerjakan soal TPS. Nah, soal TPS. Ini kalian harus banyak berlatih ya. Latihan. Pakai aja soal-soal TPS yang sebelumnya, dan kalian banyak-banyak berlatih mandiri. Kalau kalian ikut bimbel atau ada bimbel mungkin ya kan, yang lain-lain ngadain tryout, kan banyak tuh tryout gratis misalnya, ikut aja gitu. Dan informasi buat teman-teman ya, saya dengar berita juga dari salah satu pejabat yang ada di LTMPT ya, kalau nggak salah Bapak Sutrisna ya, yang rektor UNY itu, beliau kan wakil dari LTMPT ya. Beliau bilang TKA-nya tuh akan berbeda. TPS-nya tuh akan berbeda. Gitu. TPS-nya itu berbeda. TPS-nya berbeda antara anak-anak saintek dan anak-anak sosum. Nah, ini kan dari sini bisa disimpulkan nih. Gitu, TPS ini kemungkinan akan sedikit berbeda. Bisa jadi TPS ini diselip-selipin soal TKA juga. Kan kita nggak tahu nih. Ya mungkin TPS-nya diselipin beberapa soal TKA, beberapa soal saintek, atau TPS-nya diselipin beberapa soal sosum. Jadi amannya tetap TKA kita pelajari. Dan teman-teman juga sering-sering berlatih soal TPS, karena TPS itu rata-rata soalnya berpola ya. Kalau kalian udah terbiasa dengan soal-soal TPS, insya Allah itu nanti ketika mengerjakan soal itu kalian bisa gitu. Itu sih tips dari saya. Jadi jangan telan mentah-mentah TPS tuh hanya belajar TPS aja, nggak ngejamin teman-teman dengan kondisi seperti ini dalam waktu hitungan menit semua bisa berubah gitu. Jadi tips dari saya, pertama tetap pelajari TKA ya kan, ini yang pertama, tetap pelajari TKA ya. Yang kedua, soal-soal TPS kalian sering-sering berlatih gitu. Pokoknya amannya TKA tetap dipelajari. Kalaupun kalian di akhir-akhir itu panitia menyatakan TKA memang bener-bener nggak keluar, nggak masalah, teman-teman akan mendapatkan keuntungan nanti ketika teman-teman udah masuk kuliah, insya Allah itu kepake, apalagi kalau jurusannya itu jurusan yang berhubungan banget gitu. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar, masih banyak waktu yang panjang, segala sarana bisa kalian gunakan ya, lewat YouTube ya kan, lewat Instagram, lewat buku-buku dan lain sebagainya. Oke, semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.